Martial Peak 3564. Benua Feiyun sekali lagi ramai dengan aktivitas bahkan sebelum tanggal pemilihan. Selanjutnya, permintaan Istana Feiyun kali ini bahkan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Seluruh benua sedang beroperasi, dan peserta ras iblis laki-laki yang memenuhi persyaratan terus dikirim ke Istana Feiyun. Dalam sebulan, lebih dari 1.000 peserta telah memasuki Istana Feiyun, dan itu masih belum berakhir. Peserta ras iblis biasa secara alami tidak tahu misteri di balik ini. Mereka hanya berpikir bahwa Dewa Yinxi melakukannya karena iseng. Sambil diam-diam mengagumi kekuatan untayan Sliver, mereka juga iri tanpa henti. Meskipun mereka tahu bahwa orang-orang yang dikirim ke Istana Feiyun tidak akan memiliki banyak hari untuk hidup, untuk dapat melakukan hubungan seksual dengan kuasa Saint Demon Saint adalah sesuatu yang dirindukan banyak pria tetapi tidak bisa didapatkan. Karena itu, setiap kali Istana Feiyun meminta peserta di masa lalu, banyak peserta ras iblis laki-laki di benua Feiyun akan berinisiatif untuk mendaftar dan memasuki istana. Hanya beberapa raja iblis yang tahu cerita di dalamnya. Untayan Sliver memerintah benua Feiyun. Meskipun mereka selalu promiskuous, mereka tidak pernah seabsurd ini. Ini bukan karena tuan mereka melakukannya karena iseng, tetapi karena mereka terluka dan sangat membutuhkan peserta ras iblis muda dan kuat itu untuk menyembuhkan luka mereka. Dalam pertempuran di benua langit abadi, lebih dari 10 ahli tingkat kuasa Saint telah meninggal, dan jumlah yang terluka bahkan lebih. Bai Zuo adalah satu, dan begitu juga untayan Sliver. Dibandingkan dengan Bai Zuo, cedera untayan Sliver lebih serius. Mereka hampir dibunuh oleh Kaisar Besar Bulan Cerah dari Batas Bintang. Jika mereka tidak melarikan diri dengan cepat, benua Feiyun akan menjadi tanpa pemimpin sekarang. Istana Feiyun terletak di tempat dengan ki iblis terpadat di benua Feiyun. Seluruh istana dibangun dengan megah dan megah. Ada aula yang tak terhitung jumlahnya di dalam istana, menunjukkan cara yang mengesankan dari penguasa benua. Di luar aula utama, sekelompok anggota ras iblis laki-laki berbaris dalam antrean panjang. Mereka semua mengenakan jubah tipis yang setipis sayap jangkrik saat mereka menunggu dengan sabar. Anggota laki-laki dari ras iblis ini adalah sekelompok orang yang telah dipilih dari seluruh dunia. Semua dari mereka memiliki tubuh yang kuat. Beberapa tinggi dan kokoh seperti menara besi, beberapa tampan seperti burung phoenix, dan beberapa berpengalaman dan mendalam. Semuanya memiliki penampilan yang luar biasa dan watak yang berbeda. Di depan kelompok, ada Raja Iblis wanita yang memiliki basis kultivasi yang luar biasa dan mengenakan pakaian terbuka. Dia mondar-mandir, memeriksa mereka satu persatu. Mungkin itu karena dia telah melayani di samping untayan Sliver untuk waktu yang lama, tetapi Raja Iblis wanita ini juga berani dan tidak terkendali. Saat memeriksa ras iblis laki-laki, dia kadang-kadang mengulurkan tangan dan menyentuh dada keras setan laki-laki. Bahkan ada beberapa yang akan mengambil beberapa genggam ras iblis dan secara pribadi mengevaluasi ukuran aset iblis laki-laki ini. Jika mereka menyukainya, dia akan tersenyum menawan. Jika mereka tidak menyukainya, dia akan mengusir mereka di tempat. Dari waktu ke waktu, beberapa anggota laki-laki dari ras iblis akan diseret keluar dari kelompok oleh para penjaga dan diusir dari Istana Feiyun. Anggota laki-laki dari ras iblis yang lulus inspeksi akan dengan cepat dibagi menjadi 10 kelompok dan dibawa ke aula utama oleh Raja Iblis wanita lainnya. Pintu aula utama terus-menerus membuka dan menutup, seolah-olah seekor binatang tak terlihat sedang melahap makanan lezat. Dan anggota laki-laki dari ras iblis yang memasuki aula utama tidak pernah keluar lagi. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Kadang-kadang, ketika pintu aula utama terbuka, beberapa erangan samar terdengar dari dalam. Ketika erangan ini memasuki telinga anggota laki-laki dari ras iblis di luar, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan darah mereka mendidih dan napas mereka menjadi berat. Tidak lama kemudian, Raja Iblis wanita yang bertanggung jawab atas inspeksi tiba di depan seorang pria dari ras iblis. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa pria di depannya ini agak tidak pada tempatnya. Tetapi ketika dia melihat dengan cermat, dia tidak menemukan sesuatu yang salah dengannya. Sebaliknya, matanya berbinar ketika dia melihat dada kokoh yang samar-samar terlihat di bawah jubah kasa tipis. Menjilat bibir merahnya, Raja Iblis wanita, seperti biasa, memasukkan tangan batu giok putih ke dalam jubah dan dengan ringan menyentuhnya. Merasakan kekerasan sekeras besi, Raja Iblis wanita tidak bisa menahan nafasnya. Menelan air liurnya, dia bertanya, "Kamu berasal dari ras mana?" Anggota laki-laki dari ras iblis menyeringai, "Setan kekuatan." Tidak heran, Raja Iblis wanita menghela nafas, suaranya lembut. Sambil membelai, dia berkata dengan lembut, rasanya sangat kuat dan kuat. Sambil mengatakan itu, tangan kecilnya terus menyentuh ke bawah. Tepat saat dia hendak menyentuh bagian vital, sebuah tangan besar tiba-tiba meraih tangan gioknya. Kekuatan tirani datang dari tangan besar itu, menyebabkan dia merasa sedikit kesakitan. Namun, ini tidak membuatnya marah. Sebaliknya, itu membuatnya lebih tertarik pada iblis kekuatan di depannya ini.
Matanya yang indah berkilauan dan wajahnya memerah. Ada apa? Tidak bisakah aku menyentuhnya? Iblis kekuatan membungkuk dan berbisik di telinganya, jika guru benar-benar ingin menyentuhnya, bawa kembali si kecil ini. Pada saat itu, Anda dapat menyentuhnya sesuka Anda. Napasnya yang berat mengenai daun telinga Ratu Iblis, menyebabkan telinganya menjadi merah dalam sekejap. Seluruh tubuhnya terasa panas dan tidak nyaman. Dia dengan ringan menggigit bibir merahnya dan tertawa dengan suara rendah. Kamu benar-benar berani menggoda ratu ini. Setelah mengatakan itu, dia ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas pelan dan menarik tangannya kembali. Nanti, seseorang akan membawamu ke istana. Begitu masuk, kamu harus melayani tuan dengan benar. The Strength Demon mengangkat bahu, ekspresinya acuh tak acuh. Raja Iblis wanita melewatinya dengan ekspresi menyesal. Dia benar-benar ingin membawa orang seperti ini kembali, tapi dia tidak punya nyali untuk merebut apapun dari tuannya. Dia hanya bisa merasakan sedikit penyesalan. Pintu istana dibuka dan ditutup. Hampir setiap setengah jam, 10 orang akan masuk, dan antrean panjang terus bergerak maju. Setelah sekitar 3 jam, giliran kelompok iblis kekuatan. Setelah Raja Iblis wanita lain memasuki istana, ketika pintu ditutup, mereka segera mendengar suara benturan yang aneh dan raungan rendah. Suara itu datang dari bagian terdalam istana, tapi itu jauh lebih jelas daripada suara sesekali di luar pintu. Untuk sesaat, napas ras iblis laki-laki dalam kelompok itu menjadi berat. Mengikuti jejak Raja Iblis wanita, mereka terus masuk lebih dalam ke istana. Tidak lama kemudian, dunia merah muda muncul di depan mereka. Ini adalah kamar samping, dan ada tempat tidur besar di kamar. Di tempat tidur, tubuh telanjang terjerat bersama seperti belatung, dan udara dipenuhi dengan aura dekaden. Di antara tubuh terjerat di tempat tidur, hanya ada satu wanita. Sosoknya anggun, dan pria lain mengelilinginya seperti bintang yang mengelilingi bulan. Mereka tampaknya memiliki kemampuan untuk melayaninya. Dari waktu ke waktu, akan ada anggota ras iblis laki-laki yang akan jatuh, mata mereka berputar ke belakang, dan napas mereka berhenti. Anggota ras iblis laki-laki yang jatuh akan segera diseret oleh beberapa pelayan. Namun, anggota ras iblis laki-laki yang tersisa tampaknya tidak menyadarinya, dan terus mengelilingi iblis perempuan dengan tergila-gila, menawarkan kekuatan hidup mereka. Bahkan anggota ras iblis yang baru saja masuk tampaknya tidak menyadarinya, wajah mereka terbakar dengan semangat saat mereka menatap tubuh sempurna iblis perempuan dengan mata merah. Demon kekuatan di kerumunan memiliki cibiran di wajahnya, dan matanya dipenuhi dengan ejekan. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, iblis perempuan di tempat tidur mengerutkan kening dan melihat ke atas, tepat pada waktunya untuk menatap mata iblis kekuatan. Pada saat berikutnya, wajah iblis perempuan itu berubah, dan dia menggertakkan giginya dan berteriak, Yang Kai. Silver Strand, Yang Kai, yang menyamar sebagai kekuatan iblis, memiliki tatapan dingin di matanya. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, dan dalam sekejap, dia bergegas ke depan Silver Strands, dan menamparnya dengan telapak tangannya. Bahkan jika mereka sedang berhubungan seks, dan bahkan jika mereka terluka, kecepatan reaksi setengah sen tidak bisa diremehkan. Dalam sekejap, Silver Strands merangkak di tempat tidur seperti jalang meraih anggota ras iblis laki-laki di sebelahnya dan menggunakannya sebagai perisai. Pada saat yang sama, posturnya tidak berubah saat dia tiba-tiba mundur. Anggota ras iblis laki-laki yang dia pegang untuk bertindak sebagai perisai daging masih mencium setiap inci kulitnya, dan di bawah pesonanya, dia sama sekali tidak menyadari bahaya di depannya. Bahkan ketika Yang Kai menamparnya menjadi kabut berdarah, dia masih memiliki senyum yang menyedot jiwa di wajahnya. Anggota ras iblis laki-laki lain yang berlutut di belakang Silver Strands juga mengalami nasib yang sama, tetapi kematiannya tidak terkait dengan Yang Kai. Ketika Silver Strands mundur, dia tidak menghindar sama sekali, dan langsung menabrak kabut berdarah. Bahkan tulangnya pun tidak tertinggal, dan darah panas berceceran di seluruh Silver Strands, membuat tubuh putih saljunya menjadi merah. Pada saat ini, aura mengerikan meledak, dan tempat tidur merah muda runtuh. Beberapa anggota ras iblis laki-laki di tempat tidur semuanya mati di tempat. Beraninya kau. Di dalam ruangan, beberapa raja iblis wanita yang telah melayani di samping akhirnya bereaksi, dan ekspresi mereka sangat berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di istana Fei Yun ini, akan ada seseorang yang berani membunuh Tuan Yin Xi. Dari mana orang ini berasal? Beberapa raja iblis wanita tidak lemah. Salah satunya adalah pangkat tinggi, 3 pangkat menengah, dan 2 raja iblis pangkat rendah. Dalam beberapa saat, mereka semua mendesak Demon Ki di tubuh mereka, dan tanpa ragu-ragu, mereka menerkam ke arah Yang Kai. Mati. Yang Kai melambaikan tangannya, dan serangkaian bilah sabit hitam pekat menebas ke segala arah. Dengan serangkaian suara gemuruh, raja iblis perempuan yang menerkam ke arahnya langsung merasa seperti disambar petir. Mata mereka melebar serempak, dan tubuh mereka yang menerkam ke depan juga tampak dipukul mundur oleh kekuatan besar. Bahkan sebelum mereka bisa mendarat di tanah, tubuh mereka sudah terbelah menjadi beberapa bagian. Sejak dia mulai berkultivasi, Yang Kai selalu pandai bertarung di atas wilayahnya.
Ketika dia adalah Kaisar Orde Kedua, dia telah membunuh Raja Iblis tingkat tinggi dan Kaisar Orde Ketiga. Sekarang dia adalah Kaisar Orde Ketiga, di seluruh wilayah Iblis, hanya Master Realm Saint setengah langkah dan Saint setengah langkah yang bisa bertukar pukulan dengannya. Meskipun beberapa Raja Iblis wanita tidak lemah, bagaimana mereka bisa mendekatinya? Hanya dalam satu pertukaran, mereka semua musnah. Sepertinya beberapa Raja Iblis wanita tidak mengharapkan Yang Kai menjadi begitu kuat, dan karena Silver Strands mereka ceroboh dan mengalami nasib yang tragis. Di sisi lain, setelah mundur dari jangkauan serangan Yang Kai, Silver Strands yang dengan santai melepas kerudung tipis yang menutupi tubuhnya menyipitkan matanya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Yang Kai jauh lebih kuat daripada terakhir kali dia melihatnya. Kematian bawahannya membuatnya semakin marah, jadi dia segera mengertakkan gigi dan berteriak, "Kamu pengadilan kematian." Meskipun dia berkata begitu, dia tidak segera menyerang Yang Kai. Meskipun dia adalah orang suci setengah langkah dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan Yang Kai dalam hal kekuatan, Silver Strands masih merasa tidak nyaman. Lagi pula, terakhir kali dia melihat Yang Kai di benua surga abadi, pria ini memiliki penolong yang kuat di sisinya. Oleh karena itu, saat dia berbicara, Silver Strands juga menyebarkan Divine Sense mereka, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu.